Kakak ingin tanya nih, apakah teman-teman sudah pernah memakan tempe, susu, yogurt, keju, dan yang lainnya? Makanan tersebut merupakan hasil dari teknologi pangan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pembelajar yang hebat dan super duper keren. Bagaimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat, selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Kakak Elvi Nur Hasanah selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membersamai teman-teman semua untuk belajar materi tematik terpadu. Kira-kira apakah teman-teman sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yes, tepat sekali. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah perkembangan teknologi produksi pangan. Apakah teman-teman sudah siap untuk mempelajari materi tersebut? Yuk, simak video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu mengetahui dan mengidentifikasi variasi pola irama dari suatu lagu, mengetahui apa itu teknologi pangan, mengetahui jenis-jenis produk dari teknologi pangan, mengetahui manfaat dari teknologi pangan, mengetahui dampak positif dan negatif dari teknologi pangan, mengetahui luas dan volume dari suatu benda, menghitung luas dan volume dari suatu benda dengan satuan tidak baku, dan yang terakhir yaitu mengetahui keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar kita. Apa sih yang dimaksud dengan pangan itu? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok sumber energi. Nah, kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari peternakan, sedangkan kebutuhan pokok yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari pertanian dan perkebunan. Baik teman-teman, sebelum sampai pada materi inti, Kakak ada sebuah lagu nih. Coba perhatikan terlebih dahulu ya. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Nah, teman-teman, apakah sudah tahu apa sih itu pola irama? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, maka kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu, warna yang berbeda pada setiap lirik lagu,
menunjukkan pola irama yang berbeda juga. Kira-kira apa sih itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Kenapa sih harus ada teknologi pangan? Makanan yang berasal dari peternakan, perkebunan, dan pertanian tidak dapat bertahan lama dan akan cepat membusuk. Nah, maka dari itu, cara untuk mengolah makanan tersebut agar bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan dapat mengolah makanan agar menjadi tahan lama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses pembuatan tahu. Yuk, ikuti terus ya teman-teman. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-temannya untuk melihatnya. Semuanya tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Yang pertama, kacang kedelai dihaluskan dan direbus. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Ada 2 kain nih, yaitu kain A dan kain B. Kain menutupi seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Edo dan teman-temannya menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8 dan permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Luas dari kain A adalah 8 satuan persegi dan luas dari kain B adalah 16 satuan persegi. Nah teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu selai? Selai merupakan salah satu hasil olahan makanan awetan yang terbuat dari sari buah yang telah melalui proses dengan penambahan gula. Untuk menikmatinya, selai biasanya dimakan bersama roti dengan cara dioleskan untuk sarapan atau bisa juga sebagai isian kue nastar. Selain selai coklat, selai nanas juga sering digunakan untuk isian roti dan kue loh. Pembuatan selai pun cukup mudah loh. Yuk, kita simak cara pembuatannya ya. Pertama-tama, cuci dan kupas buah yang Anda inginkan. Kedua, bersihkan buah dari tangkainya, bagian daging yang rusak atau sudah terlalu lunak. Langkah selanjutnya, siapkan sebuah panci yang berukuran lebar namun dangkal. Kemudian masukkan buah dan hancurkan dengan tangan secara perlahan. Setelah hancur, kemudian rebus buah tanpa menggunakan air. Aduk terus hingga mendidih dan terasa lembut. Selanjutnya, tambahkan gula atau gunakan sekitar 1 cangkir gula untuk setiap 3 atau 4 cangkir buah. Lanjutkan untuk mengaduk secara perlahan hingga mendidih dan kecilkan api dan terus memasak hingga buah mengental.
Biasanya proses ini memakan waktu antara 10 sampai 20 menit. Langkah terakhir, matikan api dan dinginkan buah. Selai pun jadi dan bisa dimasukkan ke dalam toples bersih. Pada materi ini ada teks narasi nih. Coba perhatikan baik-baik ya. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan juga orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Adapun alat pelampung tersebut seperti ban lengan, rompi renang, papan luncur, dan ban renang. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semuanya suka buah-buahan. Namun, mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda juga. Dari teks narasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Kesukaan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan jika teman memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur-sayur, sayur-sayur, demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur-sayur, sayur-sayur, demikian seru bang tukang sayur.
sayur, sayur-sayur. Demikian seru Bang Tukang Sayur. Demikian seru Bang Tukang Sayur. Masih ingatkah teman-teman arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul secara berulang-ulang, secara teratur dalam sebuah lagu. Nah teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa saja sih produk dari teknologi pangan itu? Banyak sekali macamnya loh. Yuk kita kupas tuntas contoh dari teknologi pangan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Yuk kita kupas tuntas terkait contoh hasil teknologi pangan dari tumbuhan. Yang pertama yaitu singkong yang dijadikan keripik singkong dan tepung tapioka. Yang kedua yaitu jagung yang bisa dijadikan tepung maizena dan popcorn. Yang ketiga kedelai yang dijadikan tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Yang keempat yaitu kelapa yang dijadikan santan, nata dari koko, dan minyak kelapa. Yang kelima sayuran yang bisa kita olah menjadi asinan dan keripik-keripikan. Yang keenam yaitu padi yang dijadikan beras. Yang ketujuh yaitu buah-buahan yang bisa kita olah sebagai selai, manisan, dan jus. Kemudian ada juga loh yang berasal dari hewan, yaitu yang pertama contohnya ikan yang bisa diolah menjadi minyak ikan, bakso ikan, sarden, dan bandeng presto. Yang kedua sapi yang dagingnya bisa diolah menjadi kornet, sosis, dan bakso. Yang ketiga yaitu susu sapi yang diproses menjadi susu, keju, yogurt, dan mentega. Yang keempat, telur bebek yang bisa diolah menjadi telur asin. Baiklah, apakah menurut teman-teman bentuk segitiga dapat mengukur permukaan luas suatu persegi panjang? Coba perhatikan gambar berikutnya ya. Pada gambar tersebut terdapat persegi yang dibelah menjadi dua, yaitu menjadi dua bagian segitiga yang sama besar. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Persegi adalah suatu luas dan juga segitiga adalah satuan luas. Dua satuan segitiga nilainya sama dengan satu satuan persegi. Coba hitunglah luas permukaan bidang berikut ya. Pada gambar tersebut terdapat 4 satuan persegi. Ditambah ada 2 satuan segitiga yang nilainya sama dengan 1 satuan persegi. Berapakah satuan persegi yang ada pada bidang tersebut? Ada 4 satuan persegi ditambah 1 satuan persegi sama dengan 5 satuan persegi. Pada materi sebelumnya, teman-teman kan sudah mempelajari tentang keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pada materi kali ini, kita juga akan mempelajari tentang keberagaman. Sebelum lanjut, yuk simak gambar yang berikut ini ya. Pada gambar tersebut terdapat beragam keberagaman. Seperti pada gambar, keberagaman tersebut menunjukkan keberagaman makanan Indonesia dan baju adatnya.
Nah teman-teman, apakah kalian sudah tahu bahwa masih banyak keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman di Indonesia meliputi keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan adat istiadat. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga nih menjadi bagiannya, karena Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus saling tolong-menolong, saling menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Kakak ingin tanya nih, apakah teman-teman pernah makan singkong? Singkong adalah makanan yang kaya akan karbohidrat. Singkong yang diolah dengan cara direbus dan digoreng hanya dapat bertahan lama 2 hari saja loh. Akan tetapi, berkat adanya teknologi pangan, singkong dapat bertahan lama. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam pengolahan singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengemasan, pengawetan, dan penyimpanan, sehingga singkong dapat bertahan 3 bulan atau lebih loh. Contoh dari produk singkong adalah stik singkong atau keripik singkong. Nah teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah mempelajari prosedur gerak mengambang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempraktekannya ya. Sebelum itu kita akan belajar gerakan dasar dari mengambang terlebih dahulu. Untuk melakukannya, kita akan mengikuti tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Yang ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Yang keempat, tarik napas dalam-dalam dan mulai melepaskan pegangan. Yang kelima, masukkan kepala ke dalam air. Yang keenam, kepala muncul secara perlahan di permukaan air sambil menghembuskan napas. Yang ketujuh, posisi tangan sejajar dengan bahu. Yang kedelapan, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air dan kedua kaki digerakkan secara bergantian. Dan yang kesembilan, lakukan berulang-ulang ya. Apakah teman-teman sudah pernah melihat proses langsung pembuatan susu? Yuk, mari kita simak langsung proses pembuatannya. Eits, sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa itu susu? Susu adalah hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja loh. Dengan demikian, susu perlu diolah dengan baik agar gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi makanan jenis baru loh. Contohnya yaitu yogurt, keju, mentega, permen, hingga es krim. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut.
Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Jadi, dari pembahasan tersebut, apa saja nih manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Manfaatnya yaitu yang pertama, gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua, menjaga makanan yang berbahan susu menjadi lebih awet. Yang ketiga, mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, es krim, mentega, dan permen. Yang keempat, makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri individu pun juga beragam. Dari perbedaan tersebut, maka akan muncul rasa tenggang rasa dan saling menghormati antara satu sama lain. Contohnya nih, si Rasya, dia suka dan bisa minum susu sapi. Si Rizky, dia alergi terhadap susu sapi, jadi dia tidak bisa meminumnya. Si Edo, dia suka makan yogurt. Dan si Nopal, dia suka makan keju. Dalam peristiwa tersebut, ada banyak keberagaman. Tetapi, dari keberagaman tersebut juga ada kesamaan. Mereka sama-sama makan makanan yang berasal dari susu sapi. Hanya saja cara makannya yang berbeda. Berbagai perbedaan dalam kesukaan adalah hal yang wajar. Perbedaan tersebut adalah bagian dari keberagaman. Dapatkah teman-teman menjelaskan pentingnya memahami keberagaman di kehidupan sehari-hari? Dengan memahami keberagaman, sifat-sifat dan ciri-ciri setiap individu, sikap tenggang rasa yang ada dalam diri kita akan semakin terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari pengukuran luas nih. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang cara menghitung volume. Apa itu volume? Volume disebut juga kapasitas atau isi. Perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek tersebut bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Sekarang kita lihat contohnya ya. Terdapat dua kemasan jus. Ada dua, yaitu kemasan A dan kemasan B. Jika dilihat dari isinya, kemasan mana nih yang paling besar? Yes, betul sekali. Kemasan A lebih besar daripada kemasan B. Ada contoh lagi nih. Terdapat 3 kemasan susu, yaitu kemasan A, B, dan C. Jika dilihat dari kapasitas atau volumenya, manakah nih yang paling besar? Yes, betul sekali. Kemasan B yang paling besar. Lalu, kemasan mana yang paling kecil? Yes, betul sekali. Kemasan C yang paling kecil. Teman-teman, apakah sudah pernah melihat langsung proses pembuatan tempe? Kalau begitu, yuk simak langsung proses pembuatannya. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai.
Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Langkah pertama yaitu kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Coba perhatikan gambar berikut ini terlebih dahulu ya. Pada gambar tersebut, terdapat satu panci yang terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan. Yuk berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, ingkari volume air yang lebih banyak. Menurut teman-teman, manakah nih yang paling banyak? Yes, tepat sekali. Yang paling banyak adalah panci yang diisi dengan 10 gelas satuan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap memahami keadaan orang lain. Adapun macam-macam sifat, antara lain muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Dari sikap-sikap tersebut, manakah nih yang perlu kita tiru dan kita hindari? Yes, tepat sekali. Sikap yang perlu kita tiru adalah munculnya sikap tenggang rasa, saling memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghormati perbedaan, dan memperkaya wawasan. Sedangkan untuk sikap yang dihindari atau tidak boleh ditiru adalah perbedaan pendapat, peperangan antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Semoga teman-teman paham dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari, apa saja yang boleh ditiru dan tidak boleh ditiru atau dihindari. Alhamdulillah, seru dan menyenangkan ya belajar tentang teknologi pangan. Jadi, hasil dari produk teknologi pangan sangat penting nih bagi keberlangsungan hidup manusia. Kita pun harus tahu bahwa makanan dari tumbuhan dan hewan tidak akan bertahan lama. Maka dari itu, teknologi pangan penting dalam pengolahan makanan agar tetap awet dan tahan lama. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Tetap semangat, selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila kakak mempunyai kesalahan dalam penyampaian materi, kakak mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.